sampai siang, sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Kami bersyukur untuk doa malam hari ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi kami semua sehingga renungan yang sangat singkat ini menjawab banyak pertanyaan dan menjadikan hidup kami berpedoman kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang kami ingin menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui Japri, jaringan pribadi maupun saluran yang lain. Dan nanti kami akan mencoba menjawab untuk menjadikannya tema-tema dalam doa malam kita, dalam renungan yang sangat singkat, ya, supaya mudah diikuti, renungan yang sangat singkat, ya. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati keadaan yang terjadi pada zaman ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan supaya hidup kita tidak bertentangan dengan kebenaran, tapi semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk hari ini, seperti hari ini, kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Windar Rastuti di Salatiga. Ya, selamat malam Bu Windar. Kami jawab pertanyaannya dengan judul renungan menunjukkan kebenaran. Menunjukkan kebenaran, ini sudah bagian yang ketiga. Jadi kami sudah menjawab dengan beberapa kali renungan. Yang pertama menunjukkan kebenaran bagian pertama, kemudian ada menunjukkan kebenaran bagian yang kedua. Jadi saudara yang ingin mengetahui secara lengkap bisa membuka renungan yang sebelum ini saudara ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Windar adalah, sebagai umat Kristiani, bolehkah kita menunjukkan keimanan kita? Dan ini sepertinya jawaban terakhir, jadi hanya sampai bagian 3 saja. Nah, lebih dahulu mari kita ingat bahwa di bagian pertama dulu kita sudah membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8 itu yang menyatakan bahwa kita ini adalah surat terbuka Kristus. Jadi kalau ditanyakan apakah sebagai umat Kristiani kita boleh menunjukkan keimanan kita, itu jawabannya adalah boleh. Bahkan kita ini harus menunjukkan kebenaran, saudara. Hidup kita ini harus penuh dengan kebenaran sehingga dikatakan di firman Tuhan yang sudah kita pelajari,
supaya siapapun bisa membaca, bahwa kita ini adalah surat dari Tuhan, ya. Surat yang tertulis tidak di kertas, dikatakan seperti itu, tapi yang tertulis di loh hati. Jadi orang kalau melihat kebenaran dari hidup kita menjadi keteladanan kebenaran, nah itu malah diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 disebutkan supaya kita ini menjadi saksi, jadi menyaksikan. Yang namanya menyaksikan itu memberitahukan kepada orang lain bahwa saya menjadi saksi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, juru selamat itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu harus, ya, ini sejajar dengan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam amanat agung. Jadi menunjukkan keimanan kita sebagai umat Kristiani itu boleh dan bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian di renungan yang kedua kita mengingat di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18 itu kita diingatkan ada yang tidak boleh. Apa itu tidak boleh? Menunjukkan keimanan tetapi dengan tujuan, saya pakai istilah, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, begitu. Nah, kalau kita baca ayat-ayatnya itu bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengingatkan, kan. Jadi ucapan-ucapan Tuhan Yesus sendiri. Tidak boleh melakukan kewajiban agama di depan orang banyak untuk tujuan pamer atau kesombongan atau sikap munafik. Nah, itu tidak boleh. Termasuk dalam hal ini juga mempersembahkan persembahan, saudara. Ya, jadi kalau mempersembahkan persembahan tapi justru untuk tujuan ini loh, aku mempersembahkan banyak gitu, tidak boleh, itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah itu, jadi ada perimbangannya. Bersaksi kewajiban, tetapi harus diingat juga bahwa melakukannya harus sesuai dengan yang Tuhan mau, ya, bukan dengan motivasi yang lain. Nah sekarang yang ketiga, bagian yang ketiga ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dari kitab Matius pasal 10. Ini sebetulnya harusnya dibaca sampai ayat 33. Kalau dibaca sampai ayat 33, wah sangat komplit banget untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Windar ini. Tapi saya baca ayat yang ke-16 dulu. Tuhan Yesus yang menyatakan. Tuhan Yesus berkata begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, ini ayat yang luar biasa. Jadi satu ayat saja sudah cukup panjang kita renungkan harusnya. Ya, Tuhan kan sudah kita ketahui menyatakan bahwa bersaksi itu harus. Mengabarkan kabar keselamatan itu kewajiban dari setiap murid Kristus itu. Nah, hanya diingatkan supaya kita jangan sampai salah motivasi tadi, ya. Tapi ini diingatkan lagi, ada peringatan satu lagi. Dan bunyi peringatannya cukup tajam. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala." Saya itu mengingat, saudara-saudara, sampai saat ini banyak kisah di dunia ini yang namanya kebenaran dari Tuhan itu dimusuhi oleh orang banyak. Jadi yang namanya kebenaran itu banyak musuhnya. Nah, itu ternyata sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan sejarah suci juga. Jadi kebenaran dari Tuhan ini memang tidak bisa bertemu dengan dunia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, lalu dosa dikuasai oleh iblis, ya toh? Kita ingat bahwa iblis itu penguasa dunia. Makanya kecenderungan hati manusia semata-mata hanya kepada kejahatan. Kalau ada kebenaran yang datang ke dunia atau yang berada di tengah-tengah dunia itu dimusuhi oleh dunia. Saya menyebut, yang saya sebut dunia itu mewakili kehendak, kadang-kadang disebut kedagingan atau ya dunia lah, seperti itu. Nah, buktinya Tuhan Yesus datang ke dunia saja dibunuh oleh dunia.
Dan itu memang otomatis saya menyebut seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya. Kalau kita berpikir agak picik sedikit. Tuhan Yesus sudah direncanakan sejak awal harus menumpahkan darah, harus mati dibunuh menjadi penebusan bagi banyak dosa. Dan itu sudah direncanakan sejak awal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan berkali-kali dalam pernyataannya sebelum disalib itu. Nah, tapi pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus harus mati dan mencurahkan darah, lalu kenapa? Matinya itu kenapa gitu loh? Kok kecelakaan kayak gitu. Ternyata kalau kebenaran seperti Tuhan Yesus itu ada di dunia, ini sudah jelas dimusuhi oleh dunia dan akan dilenyapkan oleh dunia, seperti itu. Makanya saudara sebagai murid-murid Kristus jangan heran kalau ada juga yang memusuhi atau bahkan banyak yang memusuhi, bahkan atas nama kebenaran yang lain, saudara. Iya, jadi kebenaran dari Tuhan itu dimusuhi kadang-kadang secara struktural atas nama kebenaran yang lain. Karena itu harus hati-hati, kebenaran yang mana yang kita anut. Ya, kita harus ingat perkataan Tuhan yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran sejati itu kita harus jeli. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan kebenaran sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu diakui oleh agama lain loh, saudara. Sebetulnya begitu. Sekarang ini kan banyak keluar di internet udah itu, ya. Itu diakui, saudara. Kebenaran itu hanya satu, yang dari Tuhan saja. Nah, tapi dalam mengamalkan kebenaran ini banyak musuh. Karena itu kita diingatkan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Ini yang saya katakan. Domba diutus ke tengah serigala itu yang sebetulnya kalau berbicara secara naif ya, yang bodoh itu yang diutus apa yang ngutus? Lawang domba kok diutus ke tengah serigala. Artinya di tengah serigala itu serigalanya banyak. Lalu yang diutus domba. Padahal domba itu makanannya serigala. Kita bisa melihat sekarang banyak diunggah di YouTube toh. Ya, hewan memakan hewan yang lain gitu itu. Nah, itu domba itu enggak punya senjata, kecuali punya senjata apa itu namanya? Tanduk saja. Yang digunakan bukan tanduknya tapi kepalanya. Makanya kalau diadu domba itu dua kepala hancur. Itu domba. Domba itu tidak cerdas lah. Sebagai binatang yang diciptakan memang begitu. Nah, tapi diutus di tengah serigala. Pertanyaannya, bagaimana bisa selamat? Sudah pasti tidak selamat kan begitu. Dalam kesempatan ini saya mengulanginya lagi. Dan ini di depan umum saya katakan. Karena kitab suci juga bisa dibaca oleh siapapun. Ya. Bagaimana domba bisa selamat di tengah serigala? Hanya satu jawabannya. Ya, kalau bagi saya. Tahu kira-kira apa? Domba, dombanya pakai pakaian besi begitu? Tidak mungkin. Itu domba kok pakai pakaian besi, itu hanya ada di film kartun. Domba itu bisa selamat walaupun ada di tengah serigala kalau dekat dengan gembala. Halo. Makanya tidak bisa ditawar. Kita murid Kristus ini tidak boleh terpisah dari Kristus. Begitu terpisah dari Kristus, maut. Gitu. Ya. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan Yesus mengingatkan, karena itu hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, jadi kembali kita berpikir bahwa dalam kita bersaksi, dalam kita menjadi suratan Kristus, dalam kita menunjukkan kebenaran di tengah dunia yang memusuhi kebenaran itu, maka setiap murid Kristus diingatkan supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini isinya dalam. Kalau tidak direnungkan tidak akan ketemu intinya. Saudara, yang disebut cerdik seperti ular itu seperti apa?
orang biasanya benci ular. Kebanyakan manusia itu menganggap ular itu adalah lambang kejahatan. Ya, walaupun tidak selalu begitu. Ya, buktinya itu di apotek itu kan ada lambang apa medis obat, lambang obat-obatan itu kan ular yang dengan cawan itu loh. Juga Musa itu pakai patung ular untuk menyelamatkan bangsanya yang digigit ular. Itu ada positifnya juga sih ular itu. Nah, tapi kalau dikatakan ular itu cerdik, itu ada orang yang tidak setuju. Dikatakan eh, bukan cerdik, tapi istilahnya licik. Nah, gitu. Ada yang berkata licik seperti ular gitu. Nah, ya tinggal bagaimana kita mau menyebutnya lah. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah, cerdik seperti ular itu yang bagaimana? Ular itu ulet, saudara. Ular itu menyelusup di hal yang kecil bisa. Ya. Dan dia pinter sekali menyelamatkan diri dari bahaya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mendapatkan makanan, ditelan mentah-mentah sama si ular. Itu. Jadi cerdik seperti ular itu. Nah, yang saya tangkap, saya dulu hidup di desa, jadi saya pernah punya pengalaman bersawah. Kalau yang disebut ular sawah itu cerdik banget itu kalau menurut saya. Jadi ketika saya ke sawah, kemudian di situ ada tanaman padi yang banyak itu. Yang pernah saya alami adalah tanaman padi yang belum berbuah. Jadi tingginya baru sekitar 30-40 cm gitu. Itu kalau ada ular, itu sembunyinya itu cepat banget. Gitu lari begitu. Lalu dia nanti mendongakkan kepalanya, set gitu. Dan melihat saya. Begitu saya mendekat, dia lari lagi, gitu. Jadi intinya ular itu tahu kapan harus menunjukkan diri dan tahu kapan harus diam. Bahkan menyembunyikan diri, seperti itu. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan dari Ibu Windar. Ya, bukankah kita itu minoritas harus menyembunyikan diri saja? Cerdiklah seperti ular. Jadi, tahu kapan harus berdiam diri, bahkan menyembunyikan identitas diri. Tapi tahu kapan harus berteriak, gitu. Harus memberitakan kebenaran. Ini. Nah, ini hikmat yang bisa menjawab kalau ini. Ini dengan hikmat. Kita sudah meneliti kemarin soal hikmat ya. Hikmat itu luar biasa. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Nah, tapi bukan hanya cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Wah, kita bisa melihat penjelasan mengenai merpati. Ciri-ciri atau karakter merpati. Itu sekarang ini gampang sekali toh mencari kayak begitu itu. Merpati itu tulus. Merpati itu kalau menurut saya jarang yang berkelahi. Dan merpati kalau berkelahi tidak seperti singa. Kalau singa kalau berkelahi membunuh. Kalau merpati itu enggak. Merpati itu cenderung menjadi hewan yang menyenangkan. Yang hewan yang banyak dielus-elus pemiliknya untuk mainan. Itu merpati. Merpati itu lambang ketulusan. Dan kalau dia memiliki jodoh, sangat setia kepada pasangannya itu. Ya, saya sempat kenal dengan seorang hamba Tuhan yang menjadi peternak merpati. Dan dia bilang begini, merpati itu kalau pasangannya mati, dia sempat sakit dan bulunya berguguran, jadi merodoli dulu gitu, seperti itu. Dia tidak mudah untuk ganti pasangan, itu merpati. Dan dimanapun pasangannya berada, dia bisa cari. Makanya kalau melepas merpati itu kan dibawa jauh begitu, itu dia mencari rumah itu ketemu, itu merpati. Jadi kesetiaannya seperti itu. Jadi merpati itu lambang ketulusan. Ya. Dan hebatnya lagi, ternyata diketahui bahwa merpati itu tidak punya empedu, saudara. Itu dijelaskan di banyak penjelasan. Merpati itu tidak punya empedu, makanya diartikan secara falsafah, merpati tidak menyimpan sesuatu yang pahit di dalam dirinya. Tulus seperti itu. Nah, jadi orang kalau tulus
itu tidak ada yang bisa melawan orang tulus kok. Tulus dan dalam kebenaran loh saudara. Kadang-kadang di dunia ini kita jumpai ada sebuah kisah kejahatan berlawanan atau bermusuhan dengan kebenaran yang berdasarkan ketulusan. Lalu kemudian oleh rekayasa yang benar itu yang kalah. Tapi itu tidak untuk selamanya. Yang saya banyak tahu, hampir semua kisah atau semua cerita-cerita baik yang dikarang maupun yang ada di dunia nyata, kebenaran itu menang. Dan firman Tuhan berkata seperti itu. Kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Bahkan dimungkinkan kalaupun orang benar sampai kalah dan sampai terbunuh, maka nanti akan ada pengadilan yang mengadili kebenaran itu menang. Itu prinsip orang beriman semacam itu. Nah makanya tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular itu menjadi falsafah dalam kita hidup, menghidupi keimanan kita. Bu Windar, saya berharap dan saudara sekalian bisa menangkap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, jadi intinya adalah kita boleh bahkan wajib menampakkan keimanan kita, tapi harus dengan hikmat. Nah, yang namanya hikmat sekali lagi itu selalu dari Tuhan. Bagi saya, hikmat itu selalu dari Tuhan. Kalau kita sudah menggunakan hikmat Tuhan, maka nanti kita itu melakukan segala sesuatu itu pas. Kenapa? Karena kita sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan itu tidak pernah ada yang meleset. Seperti itu. Jadi, nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, bunyinya begini. Kita wajib bersaksi untuk kebenaran sejati dari Tuhan. Jangan lupa dengan hikmat. Jadi saya singkat aja ya ini. Ya, penjelasan yang panjang lebar tadi. Bunyinya nilai yang kita serap. Kita wajib bersaksi untuk kebenaran sejati dari Tuhan. Jangan lupa dengan hikmat. Tuhan dipuji, amin. Dengan demikian, maka saya berharap pertanyaan dari Ibu Windar terjawab. Dan setelah ini kita akan ganti topik yang lain. Atau saudara yang memiliki pertanyaan yang lain, boleh dikirimkan kepada kami untuk menjadi topik-topik kami menjawab pertanyaan dalam doa malam kita. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dalam doa malam, kita berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami, dan doa yang terkenal di Alkitab, yaitu doa Yabes. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kepada kami perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kami beritahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Isinya renungan singkat seperti ini, dan puji Tuhan, renungan-renungan yang up to date ya, karena menjawab pertanyaan dan juga mencermati zaman. Itu tema dalam doa malam kita, saudara. Dan kecuali doa malam juga ada doa pagi
yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Yang jam 5 pagi temanya berbeda. Jadi saudara yang setia mengikuti doa pagi kita akan selesai merenungkan seluruh isi kitab suci. Jadi kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kalau saudara terlambat mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut, masih tetap tidak terlambat mengikuti pengajarannya. Jadi renungan yang ada masih tetap bisa dibuka secara berkesinambungan setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan membantu. Dan kami tetap mengharapkan bantuan Anda, setidaknya bantuan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.